Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Part 20. Perbuatan nekat. Hari ini usia kehamilanku memasuki 7 bulan. Aku dan Om Rudi memeriksakan perkembangan anak kami ke rumah sakit. Aku makin bahagia karena kondisi kesehatan Om Rudi juga kian membaik. Namun akhir-akhir ini perhatiannya kepadaku makin berkurang. Dia seolah-olah ingin berusaha menjauh dariku. Aku sangat takut jika perubahan itu berlanjut. Tidak dapat kubayangkan jika akhirnya dia lari dari tanggung jawab. Dia makin jarang memadu kasih denganku. Alasannya karena perutku makin membesar. Hari ini dia bersedia menemaniku ke rumah sakit karena aku mengancam akan memberitahukan hubungan kami kepada istrinya. Aku tidak peduli jika dia merasa terpaksa dan tidak ikhlas. Yang penting dia akhirnya sekarang bersamaku. Aku melihat perubahan di wajahnya. Dia sungguh jauh berbeda dalam waktu 2 bulan ini. Perubahan itu mulai tampak saat aku memintanya menikahiku. Dia tidak terima dan tidak bersedia mengikat hubungan ikatan pernikahan denganku, karena baginya aku akan tetap sebagai teman untuk bersenang-senang, bukan teman hidup. Setelah melakukan pemeriksaan, aku melihat perubahan di wajah dokter sambil menggeleng. Sungguh, hati ini tidak tenang karena takut sesuatu terjadi terhadap anakku. Jelas aku tahu bahwa penyakit Om Rudi membawa dampak negatif pada calon bayi kami. Bagaimana kondisi anak saya, Dok? Tanyaku dengan perasaan khawatir. Semoga anak ibu kuat. Jawaban dokter membuatku makin tidak karuan. Maksudnya apa, Dok? Hanya keajaiban yang dapat menyelamatkannya. Kenapa dokter berkata seperti itu? Om Rudi akhirnya angkat bicara. Penyakit membahayakan telah menyerangnya. Maksudnya Raja Singa yang kuderita, Dok? Tanya Om Rudi. Sangat tepat, Pak. Tapi dokter yang memeriksa kondisi saya mengatakan kalau saya sudah bisa dikatakan sembuh. Penyakit itu sudah terlanjur mengenai anak Bapak. Badanku terasa lemas setelah mendengar penjelasan dokter. Bagaimana mungkin anak yang tidak berdosa harus menanggung perbuatan orang tuanya? Aku tidak mau jika sampai Om Rudi berpaling dariku karena kondisi anak yang ada dalam rahimku. Sebelumnya, dia sudah sering menghindar untuk tidak bercinta denganku. Bagaimana dengan sekarang setelah dia tahu semua ini? Om Rudi akhirnya mengajakku pulang setelah mendapatkan keterangan dari dokter. Dia menatap aneh kepadaku. Aku tidak terima diperlakukan seperti itu. Dia seolah-olah melihatku seperti orang tidak berharga. Padahal selama ini aku selalu setia mendampinginya saat dia menderita penyakit berbahaya itu. Untuk sekarang, kita jaga jarak dulu ya, sayang. Tiba-tiba dia melontarkan kalimat itu setelah berada di mobil menuju pulang. Maksud kamu apa, Mas? Aku terkejut mendengar permintaannya. Ini demi kebaikan kita. Kamu tahu aku baru sembuh. Bukan demi kebaikan kita, tapi kamu sendiri. Kamu ingin menghindariku. Ini cara terbaik untuk saat ini. Aku membencimu, Mas. Tega kamu memperlakukanku seperti ini. Dalam 2 bulan ini, sikapmu berubah aneh. Kamu sengaja menghindar dariku. Itu terjadi karena ulah kamu sendiri. Maksud kamu apa? Aku muak setiap mendengar kalimatmu yang memintaku untuk menikahimu. Karena sampai kapanpun itu tidak akan terjadi.
Aku tidak pernah menyangka kalau kamu tidak jauh berbeda dengan Mas Damar. Kalian hanya memanfaatkanku. Kamu harus terima posisi kamu yang hanya sebagai wanita yang kedua. Walau bagaimanapun, aku tetap akan memilih keluargaku. Apalagi dengan keadaan kamu yang sekarang ini. Aku berpikir berkali-kali untuk bercinta denganmu. Kamu kejam, Mas. Aku tidak pernah menyangka kalau kamu melakukan ini padaku. Kamu sama sekali tidak menghargai cinta dan pengorbanan yang telah kuberikan setelah kamu puas dengan mudahnya ingin mencampakkanku. Sudahlah, Tia. Kita juga menjalin hubungan ini tanpa ikatan yang sah. Jadi, kapan aja kita bisa bebas untuk berpisah tanpa adanya halangan. Aku tidak mau berpisah darimu, Mas. Aku hanya memiliki kamu. Cukup, Tia. Aku memiliki keluarga. Om Rudi dengan tega menghentikan mobilnya di pinggir jalan dan memintaku turun. Tetapi aku menolak. Namun, dia memaksa hingga aku harus turun dengan perasaan tidak percaya. Aku berjanji pada diri sendiri akan membalas pengkhianatan dan hinaan yang telah Om Rudi lakukan hari ini. Selama sebulan lamanya, Om Rudi tidak menemuiku. Dia selalu menghindar saat kami bertemu di sekolah. Laki-laki itu juga tidak mengangkat telepon dariku. Semua pesan yang telah kukirimkan kepadanya hanya dibaca dan tidak pernah mendapatkan balasan. Sekarang usia kehamilanku memasuki 8 bulan. Perutku makin membesar dan cepat merasakan lelah. Namun, aku harus bisa berjuang untuk buah hati tercinta. Dia tidak bersalah, tetapi ayahnya yang tidak bertanggung jawab. Persediaan kebutuhan di rumah makin minim. Aku dengan berat hati akhirnya harus belanja ke supermarket terdekat. Setelah tiba di tempat tujuan, aku memarkirkan mobil dan tidak sengaja melihat Om Rudi beserta istri dan anak-anaknya memasuki sebuah restoran yang berada di samping supermarket tersebut. Hati ini terasa sakit melihat kemesraan yang mereka tunjukkan. Om Rudi bersenang-senang di atas penderitaanku. Dulu, saat tubuh ini masih langsing, dia sering memuji sangat mengagumiku. Dia selalu berkata kalau dirinya tidak merasakan kebahagiaan lagi bersama istrinya. Namun, setelah keadaanku berubah, dengan perut besar seperti ini, dia dengan tega mencampakkan diriku. Sungguh, dia tidak punya hati nurani. Yang ada dalam pikirannya hanya kepuasan semata. Setelah dia bosan dan tidak membutuhkanku lagi, dia pergi dan menjauh. Ingin rasanya menghampirinya dan mengatakan kenyataan yang sebenarnya kepada istri dan anak-anaknya, kalau saat ini aku sedang mengandung anak Om Rudi. Namun, niat itu aku urungkan karena ingin membalaskan dendam ini secara halus. Dia harus merasakan apa yang telah kurasakan saat ini. Aku dengan perasaan sedih dan sakit akhirnya memasuki supermarket untuk mencari kebutuhan yang kuinginkan. Untuk sejenak, aku akan berusaha melupakan Om Rudi. Sekarang, aku harus fokus menyusun rencana yang dapat menghancurkan dan bahkan menghabisi laki-laki tidak bertanggung jawab seperti dia. Aku sudah tidak peduli lagi dengan risiko apa yang akan terjadi nanti. Yang terpenting adalah hasrat untuk balas dendam dapat tercapai. Aku tidak terima diperlakukan seperti ini. Aku merasa seperti orang tidak dianggap sama sekali. 2 minggu berlalu semenjak terakhir kali melihat Om Rudi dan keluarganya di supermarket. Hari ini aku memintanya bertemu untuk yang terakhir kalinya, dan dia bersedia menyanggupi permintaanku. Sekarang kami sedang berada di salah satu hotel langganan untuk memadu kasih. Akan tetapi, saat ini kejadian itu tidak akan terjadi. Dia menolak untuk bercinta semenjak mengetahui keadaan bayi dalam kandunganku. Aku berusaha bersikap lembut dan berpura-pura baik di depannya.
Semua ini kulakukan agar dapat menjalankan rencana yang telah tersusun rapi. Maafkan aku ya sayang, karena tidak dapat melanjutkan hubungan ini lagi. Ternyata selama ini keluargaku sudah mengetahui hubungan kita dari Damar. Aku bersyukur karena akhirnya mereka bersedia memaafkanku. Aku juga meminta pada mereka untuk tidak menyakitimu. Penjelasan Om Rudi membuatku tersentuh, tetapi juga sakit. Aku sudah menyiapkan racun yang sangat mematikan dan mencampurnya pada minuman Om Rudi. Aku dengan bersikap tenang menyuguhkan minuman tersebut, lalu berkata, "Mas tenang aja, ini pertemuan kita yang terakhir. Aku janji gak akan mengusik hidupmu lagi. Terima kasih atas pengertianmu sayang. Aku janji akan membiayai semua kebutuhan kamu dan anak kita." Dia mulai meneguk minuman yang sangat mematikan itu. Tidak sampai 5 menit, racun yang ada dalam minuman itu langsung bereaksi. Mulut Om Rudi mengeluarkan buih. Kemudian dia pingsan. Tanpa pikir panjang, aku juga segera mengambil gelas bekas Om Rudi yang masih berisi minuman. Aku dengan perasaan tenang juga menenggak minuman itu. Aku merasa sudah tidak berarti lagi karena laki-laki yang kucintai dengan sengaja telah mencampakkan diriku. Tidak ada gunanya lagi aku ada di dunia ini. Hidupku sudah hancur berkeping-keping tanpa sisa. Bayi dalam kandunganku juga sangat kecil kemungkinan untuk selamat. Dalam hitungan menit, aku pun terjatuh dan semuanya menjadi gelap. Apa yang terjadi dengan Rudi dan Tia?